Selamat malam saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak di New Jersey pada malam hari ini waktu Amerika pada hari Selasa tanggal 9 Maret tahun 2021. Kita akan beribadah kembali dan nanti kita berdoa juga bersama-sama. Dan untuk memulaikan ibadah kita, saya ingin mengundang saudari Eti Sumanti untuk dapat membuka dalam doa. Silakan Eti. Di-unmute dulu, Ti. Ya. Sabar. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa semua yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah siang dan malam. Kembali lagi Tuhan kami datang padamu dengan segala kerendahan hati, bersyukur berterima kasih banyak Tuhan atas segala berkat-berkat Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan sepanjang hari dalam aktivitas kerja kami masing-masing. Tuhan sudah tibakan kami kembali pada malam hari ini untuk datang kepadamu memuji membesarkan nama Tuhan. Bapa di surga, kami akan memulaikan acara kami Tuhan, namun sebelumnya Tuhan, biarlah Tuhan mengampuni salah dan dosa kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan, kami akan memulaikan acara ini, biarlah Roh Kudus bersama-sama dengan kami, agar apa yang kami pelajari ya Tuhan, dapat kami hidupkan dalam hidupan kami sehari-hari. Biarlah kami bukan menjadi pendengar saja, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah Tuhan dengan kebenaran ini Tuhan berikan kami kuasa, keberanian kepada siapa saja, kepada kami untuk dapat memberikan kebenaran ini kepada siapa saja. Tuhan, kami berdoa khusus pendeta Rantung yang akan membawa firman ini. Biarlah Tuhan penuh hatinya oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang dibawakannya hanya saja dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, besertalah kami sepanjang acara ini Tuhan, bahkan sisa hidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhan jadi bukan kehendak kami. Kami persembahkan doa ini hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih banyak, Saudari Eti. Baik, saudara sekalian, kita lanjut saja, langsung saja ke pelajaran sekolah sahabat kita yang saya akan bagikan seperti biasanya. Dan pada malam hari ini kita memiliki satu judul, teman puasa. Bahasa Inggrisnya adalah Fast Friends. Jadi di Amerika mungkin saat ini ada Fast and Furious. Jadi makanya mungkin penulis sekolah sahabat kita menggunakan apa ya, Fast Friends, dan besok kita akan membahas tentang Fast Fights. Ya, jadi satu bukan permainan kata, tapi ya judul yang memang cukup familiar di Amerika Serikat, segala sesuatu dengan kata fast ya. Ya, karena orang-orang mungkin di Amerika sukanya cepat-cepat. Jadi ada salah satu arti dari kata fast itu adalah tentu saja cepat, selain apa yang kita akan pelajari juga pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita memiliki judul teman puasa, karena salah satu arti daripada fast adalah puasa. Jadi kita akan membahas sedikit tentang puasa pada malam hari ini. Mari kita langsung saja. Apa yang dimaksud dengan kata puasa jika dikaitkan dengan Yesaya 58 ayat 32? Yesaya 58 ayat 32, nah di sana tertulis, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Ya. Jadi ayat 3 bukan ayat 32 ya. Yesaya 58 ayat 3 ya. Ini pastilah puasa pada hari pendamaian. Satu-satunya puasa yang diperintahkan oleh Allah dalam Imamat 16 ayat 29 tentang hari Grafirat atau the Day of Atonement. Itulah satu-satunya hari yang diperintahkan untuk apa? Berpuasa. Hari-hari lainnya tidak diperintahkan tapi dianjurkan ya. Imamat 16 ayat 29, ayat 31, Imamat 23 ayat 27 sampai 32 tentang puasa di hari Grafirat. Hal ini ditegaskan dalam Yesaya 58 ayat 3. Ya, saya salah tulis di atas ayat 32 ya. Tapi Yesaya 58 ayat 3 melalui ekspresi paralel, kami merendahkan diri ya. Kami berpuasa, kami merendahkan diri. Jadi yang mana ini mengikuti istilah kitab Imamat, merendahkan hati atau menyiksa diri merujuk pada berbagai bentuk penyangkalan diri, termasuk apa? Puasa, termasuk puasa. Bandingkan dengan kata lain, bukan menyiksa diri dalam arti apa, tapi deprived, artinya ada sesuatu yang kita kurangi, ya, kurangi dari tadinya ada, tapi kita kurangi bagi tubuh kita seperti makanan, atau dengan kata lain kita berpuasa, seperti tulis dalam Mazmur 35 ayat 13, Daniel 10 ayat 2, ayat 3 dan ayatnya yang ke-12. Tata cara hari pendamaian
menjelaskan perintah Allah supaya menyaringkan, menguatkan suaramu bagai sangkakala. Yesaya 58 ayat 1. Trompet yang terbuat dari tanduk kambing ini, atau disebut dengan shofar, itu ditiup dan dibunyikan sebagai satu peringatan atau pengingat waktu 10 hari sebelum hari pendamaian. Jadi itulah yang kita lihat hubungannya antara imamat dengan Yesaya 58 ayat 1. Selanjutnya, setiap tahun ke-50 pada hari pendamaian, maka diumumkanlah permulaan dari tahun Yobel atau tahun pembebasan. Kita bisa lihat tentang tahun Yobel itu, ya setiap 50 tahun, itulah satu tahun itu, di tahun ke-50 itu menjadi tahun apa? Yobel ya. Imamat 25 ayat 9, 10 bandingkan dengan Yesaya 27 ayat 13. Baca Yesaya 58 ayat 3 dan sampai dengan 7. Apakah yang dikeluhkan oleh Tuhan terhadap mereka? Apakah yang salah dengan puasa mereka? Yesaya 58 ayat 3 sampai 7 katakan, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya, nah ini jawabannya, sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Kamu masih mendesak-desak semua buruhmu. Artinya kamu masih berfokus kepada dirimu dan kamu menyiksa atau tidak membuat keadilan kepada buruh atau pegawai-pegawaimu. Ayat 4. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar oleh di tempat tinggi, atau suaramu tidak akan didengar oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau berpuasa, kita minta sesuatu pada Tuhan atau merendahkan diri, karena kita pikir itu adalah acara atau upacara keagamaan yang harus kita lakukan. Tetapi pada saat yang bersamaan, kita berkelahi, berbantah-bantahan, bertindak semena-mena, itu dengan katanya tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya puasa seperti itu. Ayat 5. Sungguh-sungguh, inikah berpuasa yang kukendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur seperti orang yang sedang berduka? Apa itu? Merendahkan diri yang sesungguhnya? Ya. Sungguh-sungguhkah itukah yang kau sebutkan berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, jawabannya tidak. Bukan itu ya. Berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Jadi puasa yang sesungguhnya itu bukan apa ya? Puasa seakan-akan kita merendahkan diri, tapi kita bertindak semena-mena atau tidak membantu orang lain. Pelajaran sekolah sahabat kita kemudian katakan, tampaknya orang banyak mengharapkan supaya Tuhan memberi pujian atas kesalehan mereka. Wah itu ya, orang-orang yang berpuasa di zaman Yesaya dan juga nanti kita akan lihat di zaman Yesus ya, mengharapkan supaya apa? Tuhan memberi pujian atas kesalehan mereka. Kenapa? Karena orang-orang yang melihat mereka berpuasa mungkin memuji kesalehan mereka, tapi Tuhan tahu. Kenapa? Tuhan tahu hati kita. Tuhan bukan melihat abu yang kita taruh di atas kepala kita, baju yang kita robek-robek karena kita merendahkan diri dan sedih. Tetapi Tuhan melihat hati. Ya. Sudah pasti mereka berpikir tentunya secara terbalik ya. Mempraktekkan penyangkalan diri pada hari pendamaian adalah untuk mengekspresikan rasa syukur dan kesetiaan mereka kepada Allah pada hari di mana imam besar masuk menghadap hadirat Allah untuk membersihkan bait suci dan dengan cara demikian membersihkan mereka dari setiap dosa-dosa yang sudah diampuni. Ini kita lihat pada hari Grafirat, hari pendamaian, imam besar masuk ke bilik yang maha suci. Ya, untuk membersihkan dosa-dosa mereka. Dan hari itu umat-umat Tuhan harus berpuasa. Ya, umat-umat Tuhan harus berpuasa. Kenapa? Karena mereka harus didamaikan dengan Tuhan. Tetapi yang terjadi mereka apa ya? Mau supaya dipuja-puji oleh orang lain. Oleh sebab tindakan kerohanian mereka ya, dalam tanda kutip. Jadi tindakan mereka, pelajaran sahabat kita katakan, tindakan mereka harus dilakukan dalam roh yang berterima kasih dan dipenuhi rasa syukur kepada Allah yang menyelamatkan mereka pada hari penghakiman. Bukan supaya mendapat persetujuan Allah atas kesalehan dan kesetiaan mereka yang dari luar.
kesalehan dan kesetiaan mereka yang dari luar. Jadi, mari kita lihat kemudian, lagi pula dosa-dosa bangsa itulah yang telah mengotori tempat kudus Allah. Itu, dosa-dosa itu harus dibersihkan dengan darah yang telah tercurah karena segala sesuatu yang mereka telah perbuat. Salah satu pelajaran penting yang datang dari ayat ini menunjuk pada perbedaan antara hanya sekedar beragama. Artinya menjadi orang beragama yang KTP, ya, Kristen KTP lah atau apalah istilahnya, ya, hanya sekedar dapat di luar, ya, dan sungguh-sungguh antara perbedaan dari mana sekedar beragama dan sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus. Bagaimanakah kita melihat perbedaannya di sini? Bagaimanakah kita secara individu menghadapi bahaya yang sama seperti yang telah disampaikan di sini, yaitu mempercayai bahwa ritual keagamaan kita dapat menunjukkan bahwa kita benar-benar mengikut Tuhan sesuai dengan apa yang Dia perintahkan kepada kita. Jadi bagaimana caranya supaya itu harus, ya, istilahnya tindakan-tindakan keagamaan kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, puasa seperti di zaman Perjanjian Lama itu diwajibkan, diharuskan di hari Grafirat, ya. Diwajibkan. Walaupun itu di Perjanjian Baru kita tidak lihat lagi itu seperti apa, ya. Dianjurkan. Kenapa? Karena pusat pendamaian itu, hari Grafirat itu sudah langsung datang kepada diri Yesus Kristus sendiri. Jadi setelah Yesus mati di kayu salib, kita tidak lagi merayakan hari apa? Hari Grafirat seperti orang Yahudi, oleh sebab Yesus Kristus itulah apa, ya, yang telah menjadi anak domba Allah yang telah menghapus isi dosa dunia ini. Jadi kita tidak lagi memiliki hari Grafirat. Tetapi apakah berarti puasa itu tidak perlu lagi? Nah, kalau kita lihat dalam Alkitab, puasa itu di dalam Alkitab itu disebutkan setidaknya 50 kali. Dari sejak permulaan, dari kitab mulai ditulis, ya, oleh Musa. Musa berpuasa, dan setelah Musa, nabi-nabi berpuasa. Setelah mereka kembali dari pembuangan di Babel, Nehemia itu berpuasa. Jadi masih dari kitab Kejadian sampai Maliaki Perjanjian Lama itu berisi dengan contoh orang-orang yang berpuasa. Bagaimana dengan Perjanjian Baru? Wah, Yesus sendiri berpuasa. Jadi masih merupakan satu hal yang baik untuk dilakukan karena Yesus sendiri berpuasa. Rasul-rasul dan umat-umat Kristen mula-mula juga apa? Berpuasa. Jadi berpuasa itu dapat menjadi bagian kita. Dapat menjadi bagian sesuatu upacara, bukan apa upacara, ya, tetapi suatu tindakan apa, ya, suatu tindakan pada saat kita apa berbakti, kita dapat melakukan puasa tersebut. Kenapa? Apa kira-kira kegunaan rohani daripada berpuasa? Kita lihat pertama, berpuasa itu membantu kita untuk memiliki fokus perhatian yang penuh kepada Tuhan, membantu kita memfokuskan perhatian kita kepada Tuhan. Jadi bukannya kita sedang berpikir tentang apa, ya, makanan, tapi mari kita apa? Berfokus pada Tuhan. Tetapi Yoel 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Kalau kita ingin berbalik kepada Tuhan, datanglah dengan berpuasa. Kenapa? Supaya kita memang betul-betul apa? Supaya kita fokus. Nanti saya akan lihat juga secara praktikal kenapa itu bantu kita untuk memiliki fokus perhatian kepada Tuhan. Tapi inilah, ya, pertama kita simpan dulu tambahannya. Tapi pertama membantu kita memfokuskan perhatian kepada Tuhan. Itulah kegunaan pertama dari berpuasa, kegunaan rohani. Kegunaan rohani yang pertama. Yang kedua, berpuasa itu memungkinkan kita untuk memiliki kepekaan spiritual yang tinggi. Misalnya pada saat Yesus itu dicobai di padang gurun. Matius 4 ayat 1 sampai 11 berbicara tentang hal tersebut. Tapi mari kita lihat aja 1 sampai 4 saja, ya. Yesus dibawa roh ke padang gurun, dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si iblis mencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Disinilah kita lihat pada saat Yesus berpuasa walaupun dalam keadaan lapar, tapi kepekaan kerohaniannya itu tinggi. Dia bisa ingat apa? Ayat-ayat Alkitab.
Dia bisa ingat apa yang sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Ya, walaupun dalam keadaan lapar, tapi peka, memiliki kepekaan spiritual yang tinggi. Nah, seperti yang saya tadi bilang ya, itu dapat fokus, kita peka. Saya jadi dosen mungkin selama kurang lebih 17 tahun ya, 17 tahun sebagai dosen. Saya sangat perhatikan kalau menjelang ujian anak-anak murid pelajar-pelajar mahasiswa itu, kalau ada ujian itu sebelum makan siang, itu hasilnya lebih bagus daripada ujian-ujian yang saya bawakan setelah makan siang. Makan siang mereka itu umumnya kacau pikiran mereka. Tapi pada saat sebelum makan siang, disitulah hasil ujian itu apa? Menjadi sangat lebih baik karena mereka lebih fokus, mungkin lebih peka kalau perutnya kosong. Nanti kita juga tambahkan lagi. Nanti kita akan tambahkan lagi. Yang ketiga, kegunaan rohani daripada berpuasa yang ketiga adalah membantu kita memperoleh kemenangan spiritual. Suatu saat Yesus murid-muridnya ada orang anak yang dibawa oleh orang ayahnya kerasukan setan ya. Lalu murid-muridnya coba untuk mengusir setan tersebut, gagal. Lalu kemudian Yesus dipanggil dan Yesus menyembuhkan anak tersebut. Dan kemudian setelah orang-orang pergi, murid-murid Yesus datang kepada Yesus ya, Matius 17 ayat 19-21. Ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Lalu ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Lalu Yesus kemudian lanjut tentang biji sesawi. Kalau imanmu saja besar seperti biji sesawi. Lalu ayat 21 katakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi ada hal-hal, ada tantangan-tantangan kehidupan yang besar yang hanya dapat kita kalahkan dengan berdoa dan berpuasa. Ada setan-setan besar dengan kata lain. Ada pencobaan-pencobaan besar. Pada saat kita sakit parah. Pada saat kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasih. Pada saat kita dihentikan dari pekerjaan yang kita sudah lakukan selama berpuluh-puluh tahun. Pada saat kita dideportasi ataupun apa-apa lain sebagainya. Maka apabila tantangan-tantangan besar datang pada kita dan kita bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Tapi kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan, ya, maka kita harus dapat datang. Ya. Tantangan yang besar itu dapat kita hadapi. Ya, bukan berarti kita langsung bebas dari masalah, tapi menghadapi dengan memperoleh kedamaian surga. Maka itu hanya dapat diusir. Tantangan tersebut, ya, kekecewaan besar tersebut hanya dapat diusir dengan berdoa dan berpuasa. Tetapi berpuasa ini bukan hanya memiliki keuntungan keuntungan rohani, saudara-saudara ya. Saya harus membagikan ini karena itulah yang saya alami ya dari segi jasmani ya. Dari segi jasmani ya, Plato saja ya. Plato saja pernah berkata ya, I fast for greater physical and mental efficiency. Plato, filsuf Yunani, dia katakan apa? Saya berpuasa supaya saya memiliki efisiensi secara fisik dan mental. Kok bisa fisik? Bukannya orang puasa itu jadi lemes, ya, jadi lemah. Tapi mental, kita sudah lihat tadi, Yesus pada saat dia berpuasa, kemampuan mentalnya, berpikirnya itu meningkat, tapi fisiknya mungkin lemah. Tapi Plato katakan apa? Ya, fisik itu kuat. Ada Paracelsus. Paracelsus ini boleh dikatakan sebagai salah seorang dokter di abad tengah atau artinya dia termasuk bapak kedokteran modern salah satu mungkin ya. Dia di sini dia katakan apa? Fasting dia katakan atau berpuasa is the greatest remedy the physician within. Fasting atau berpuasa itu adalah remedy atau boleh katakan seperti obat yang cukup besar ya. Itu adalah apa? Dokter di dalam tubuh kita sendiri. Dokter di dalam tubuh kita sendiri ya. Nah, mari kita lihat apakah ini hanya di zaman kuno dulu orang-orang seperti Plato, Paracelsus bilang seperti itu. Dan juga ya, ada seorang kalau saya ingin mengajak Anda membuka YouTube dan coba nonton ini. Judulnya adalah Why Fasting Bolster Brain Power yang dibawakan oleh Mark Mattson. Dia adalah seorang dokter PhD. Dan dia membawakan ini dalam TED Talk ya, TED Talk di Johns Hopkins University. Dan dia juga adalah seorang yang menjadi editor dari satu buku yang berjudul Diet Brain Connection. Koneksi antara apa? Otak kita dan apa? Diet, makanan kita. Dan impact daripada diet itu terhadap memori, mood, aging, dan disease. Jadi dengan kata lain dia memiliki penyelidikan. Ini hasil research ya.
hasil research yang membuktikan bahwa tentang fasting tersebut itu dapat membantu apa? Membantu dalam apa ya? Daya ingat kita. Membantu bukan hanya kerohanian kita, tetapi membantu daya ingat kita, mood kita, perasaan kita, aging atau kalau kita mau ingin lebih awet muda ataupun terhindar dari penyakit. Ya, terhindar dari penyakit. Saya undang Anda untuk nonton ya. Dia punya TED Talk ini ya. Mark Madsen, tolong dicatat ini ya, atau nanti Anda lihat lagi ya. Dan ini dia katakan. Jadi mereka mengadakan penelitikan ya. Matt Madsen dan timnya, tim researchernya, dia mengadakan penelitikan. Dia buatlah ini tikus, ya ada tikus yang harus labyrinth apa ya? Dia harus cari jalan supaya untuk dapat cari ini apa? Cari ini keju ya. Nah, dan juga bukan hanya itu supaya dia bisa keluar dari apa? Dari jalan-jalan yang apa ya berliku-liku atau dapat bebas dari ruangan-ruangan yang menghimpitnya. Jadi dengan kata lain, pada saat tikus ini kelaparan atau dibuat lapar, tidak diberikan makan beberapa jam, maka dia akan sangat cepat untuk cari jalan keluar atau cepat bagi dia untuk bebas dari apa? Perangkap ataupun ataupun apa ya? Saya kurang jadi lupa saya labyrinth atau apa istilahnya ini ya. Tempat dia jalan untuk keluar dari tempat ini. Jadi pada saat dalam keadaan lapar, maka dia cepat berpikir, cepat apa? Keluar. Otaknya itu jalan, otaknya itu survival mode. Tetapi pada saat kemudian dicoba, ya, di tikus yang kemudian adalah tikus yang diberi makan banyak, dan pada saat tikus yang makan banyak ini coba dikasih masuk ke tempat ini dan disuruh untuk cari jalan keluar, dia itu apa ya? Melempem. Orang bilang, nggak berpikir panjang lagi. Dia cuma apa? Cepat menyerah. Dia cepat menyerah, dia tidak apa? Tidak berusaha untuk cari jalan keluar dari apa? Perangkap ataupun keadaannya yang terperangkap dengan kata lain. Jadi puasa itu dapat membantu apa? Membantu daya berpikir seperti yang Dr. Madsen katakan. Dan ini hasil pendidikannya secara apa ya? Secara ilmiah. Anda sudah mungkin tidak usah lihat satu persatu yang di tengah, tapi baca saja ya. Di atas ini katakan fasting enhances, berpuasa menguatkan ability daripada neuron-neuron otak kita untuk to cope with stress and resist disease. Pada saat kita berpuasa, maka kita dapat disanggupkan untuk apa? Menanggulangi stres dan juga membantu kita untuk apa? Terhindar dari penyakit. Itu berpuasa stimulate antioxidant defenses. Berpuasa itu menstimulasi antioksidan racun-racun itu diusir dengan katanya promotes clearance of molecular garbage. Jadi sampah-sampah molekul-molekul sampah itu dapat dibersihkan dan juga menyebabkan enhances DNA repair. Itu membuat DNA Anda itu diperbaiki dan reduces inflammation, mengurangi mengurangi inflamasi. Ya, jadi dengan kata lain seringkali tubuh kita pada saat kita sakit seringkali ya kita tidak punya nafsu makan. Seringkali kita menurut dia ya kita seringkali tidak punya nafsu makan. Kenapa kita tidak punya nafsu makan? Itu karena tubuh kita ingin memberikan signal kepada otak kita bahwa ya oke lah makan saja yang secukupnya yang bergizi, tapi jangan sampai kita kenyang. Kenapa? Karena tubuh kita perlu untuk berpuasa. Supaya dapat yang molekul-molekul yang sampah itu dapat dibuang, ada perbaikan-perbaikan yang dapat dilakukan yang hanya terjadi kalau kita berpuasa. Ya. Dan dia menganjurkan, nanti kita lihat ada begitu banyak buku, apa yang dikenal dengan istilah intermittent fasting. Fasting secara intermittent. Ada yang orang lakukan dalam 7 hari dalam 1 minggu, maka hari pertama, hari ketiga, hari kelima kita berpuasa. Ya, seperti orang-orang Yahudi dengan kata lain, ada orang-orang Yahudi di zaman Yesus itu berpuasa hari apa? Hari pertama, hari ketiga, dan hari kelima. Jadi Minggu, Rabu, dan Jumat atau Rabu dan Jumat. Itu biasanya di zaman Yesus orang-orang berpuasa hari Rabu dan hari Jumat. Tapi berpuasa itu membantu Itu decrease insulin seperti di sini, liver increase insulin, membantu peredaran darah, liver, brain, heart, fat cell, muscle, begitu banyak begitu banyak kegunaan secara fisik daripada intermittent fasting menurut Mark Madsen ini. The effects-nya adalah itu it may thwart obesity and chronic diseases. Ya,
chronic diseases. Dan begitu banyak buku, ada beberapa buku. Kate Harrison, dia membuat apa? The Complete Guide to the Fasting Revolution, the 5-2 diet book. Artinya 5 hari kita makan biasa, 2 hari kita fasting, atau 8-hour diet menurut Dr. David Zinchenko dan Peter Moore. Jadi ada banyak buku, tetapi penelitian yang terakhir ya, yang istri saya khususnya, dia pemerhati kesehatan sekali ya. Dia selalu kalau ada waktu luang dia baca buku, dia nonton dan lain sebagainya. Penelitian terakhir katakan kalau kita mau yang bukan lagi 8-hour diet tapi 16-hour diet, 16-hour diet 16 jam. 16 jam diet itu misalnya kita mulai jam berapa? Jangan makan lagi jam 6 sore. Jam 6 sore jangan lagi makan, lalu kita makan lagi nanti bukan jam 8 pagi kurang lebih, itu jadi 14 ya, atau jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Jadi jam 6 sore sampai 10 pagi itu 16 jam. Disitulah maka segala sesuatu, itulah the 16-hour diet itu, maka segala dari jam 6 sore sampai jam 10 pagi itu, maka semua tubuh kita itu sudah bisa sudah bisa istilahnya membersihkan dirinya dengan kata lain ya, membersihkan dirinya dengan kata lain. Jadi inilah pada zaman dulu kita sering mendengar you are what you eat. Jadi kita itu tergantung dari apa yang kita makan. Itu yang kita sering dengar ya. Makanya makan yang sehat ini, jangan makan yang ini ya. Tapi sekarang bukan hanya you are what you eat, tetapi you are when you eat. Ya, you are when you eat. Jadi inilah pendidikan ada di Reader Digest dan lain sebagainya. Jadi diselidikilah pendidikan terakhir bahwa kalau kita memiliki intermittent fasting tersebut, mulailah mungkin 8 jam. Jadi jangan lagi makan setelah jam 6 sore, lalu nanti makan jam 6 pagi lah kalau 12 jam. Atau kalau yang the best pendidikan terakhir sampai 16 jam. Itu kalau Anda bisa ya. Tapi terus terang, saya bukan menganjurkan gimana, tapi Anda harus konsultasi dengan dokter dulu ya. Jadi jangan hanya langsung dengar apa yang buku-buku ini bilang yang saya sampaikan, tapi konsultasi dulu dengan dokter-dokter Anda. Tapi itu yang terbaik, dan saya praktekkan, kami di rumah praktekkan, saya dan istri saya. 16 jam, jam 6 kami sudah berhenti, jam 4 lah. Jam 4 sore kami sudah tidak makan lagi, lalu kami nanti makannya itu jam 8 pagi. Jadi 16 jam kita. Jadi kita merasa apa? Merasa fit. Pada saat tidur pun, pada saat kami tidur dengan perut kosong, sekalipun ya, karena terakhir makan itu jam 4, tapi itulah yang membuat kami bisa lebih lebih nyenyak tidurnya, gantinya perut itu yang harus bekerja sepanjang malam. Jadi eating late night, the new science of why it is making you fat, dengan kata lain. Jadi jangan sampai makan tengah malam. Jadi kalau bisa sebelum jam 6 ya, kalau bisa. Jadi inilah tentang kegunaan secara fisik ya. Nah, Anda tahu apa arti daripada kata breakfast? Jadi makan pagi ya, bahasa Inggrisnya makan pagi itu breakfast. Tapi artinya daripada breakfast itu adalah breaking the fast. Anda harus fasting. Tapi kalau Anda makan terakhir itu jam 2 pagi, lalu makan paginya itu jam 6 pagi, itu nggak ada fastingnya itu saudara ya. Perut kita itu nggak ada apa? Nggak ada istirahatnya. Kita nggak pernah ada breakfast dengan kata lain. Tidak breaking the fasting. Berhenti daripada berpuasa. Jadi itulah dari segi kegunaan. Tapi mari kita kembali pelajaran sekolah sahabat. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan bahwa berpuasa yang benar itu bukan hanya yang bukan hanya kelihatan di luar. Ya, tetapi harus dari dalam. Jangan kita berpuasa kelihatan berpuasa di luar, melakukan tugas keagamaan seperti orang Yahudi pada zaman hari Grafira, tetapi mereka berkelahi, memukul dan bertindak semena-mena. Jangan, itu bukan berpuasa yang benar. Yoel 2, kitab Yoel 2 12 sampai 13 katakan apa? Jangan pada saat kita berpuasa, datanglah dengan menangis dan mengadu, koyakkanlah hatimu ya, dan bukan pakaianmu, berbalik kepada Tuhan, bertobat, berbalik. Itulah puasa yang benar. Dan Yesus katakan apa? Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Bahasa Inggrisnya just like the hypocrites ya. Munafik itu hypocrites atau hypocrites. Artinya daripada kata munafik itu adalah aktor. Kita seringkali orang munafik itu adalah aktor. Apa yang dilakukan? Aktor itu dia akan apa? Dia akan melakukan apa? Acting supaya orang bisa tepuk tangan, bisa puji ya. Dan Yesus katakan apa? Oke. Pada saat kamu berpuasa seperti orang munafik, dilihat orang banyak, aku berkata kepadamu, Yesus katakan apa? Kamu sudah mendapat upahmu, kamu sudah mendapat upahnya. Artinya orang mungkin, jago dia, hebat dia puasanya, hebat deh, hebat. Jadi orang puji-puji kita. Jadi ada upah bagi kita.
Orang-orang yang puji, tetapi apakah itu tujuan kita berpuasa? Dipuji orang lain? Ayat 17, Matius 6 ayat 17. Apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Upah kita kalau orang lain itu hanya tepuk tangan. Tapi Bapa di surga, pada saat kita berpuasa dengan benar, Dia yang akan menjawab doa kita. Dia yang akan menjawab segala pergumulan yang kita bawakan di dalam doa dan berpuasa. Dan apabila itu kita lakukan dari dalam hati, maka Bapa yang dari tempat tersembunyi akan membalas, akan menjawabnya bagi kita. Baiklah, marilah kita berpuasa yang benar, yang berdasarkan dari hati yang menangis, hati yang berserah, hati yang merendahkan diri kepada Tuhan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, ada tambahan-tambahan ataupun pertanyaan mungkin yang dapat diberikan, silakan. Silakan, mungkin boleh angkat tangan seperti biasa. Saya hanya bisa melihat yang di Zoom ya. Kalau ada tangan-tangan yang diangkat, silakan. Ada yang mau ditambahkan? Om Ren, silakan Om Ren yang sudah angkat tangan. Di-unmute dulu Om ya. Saya enggak tanya, cuma saya mau, tadi saya foto-foto itu, satu terlalu cepat indah, saya enggak sempat dapat. Sebelum you are what atau when you eat. Satu slide itu saja, slide sebelum itu saya mau foto. Iya, jadi sebelum you are what you eat, sudah itu you are when you eat. Ya, tapi sebelum itu terlewat itu saya mau foto, tahu-tahu cepat loncat ya. Apa ya? Oh, tentang ini mungkin Om, tentang ada buku-buku, ada 2 buku itu ya. Yang 5-2 diet book, lalu the 8-hour diet. Nanti saya kirim ke Om, boleh Om. Jadi PowerPoint saya kirim ke Om. Terima kasih banyak. Sama-sama, PowerPoint-nya saya kirim ke Om. Ya. Baik, ada lagi mau ditambahkan saudara sekalian sehubungan dengan pelajaran kita pada malam hari ini? Ya. Silakan, Pendeta Tikualu. Selamat pagi, Sir. Walaupun selamat pagi waktu Indonesia. Enggak mau bertanya nih, Sir, tapi bahan-bahan dari Sir itu sangat-sangat berguna, bermanfaat bagi pelayanan saya. Jadi memang ini karena ini sementara kelas juga, Sir. Beberapa hari ini saya tidak bisa ikut. Jadi mohon, Sir, kalau ada bahan-bahan ini semua yang di-share, boleh kita meminta kirim ke email saya, Sir. Ya, kalau bisa. Saya sampaikan. Ya. Jadi bagi Anda yang ingin bahan-bahannya, misalnya tolong ditulis ke Saudara Elisa Siregar, ya nanti mungkin kita bisa akan lihat siapa yang perlu bahan-bahannya, silakan nanti akan dibagikan. Oh, ada Tante Jamie dari Köln ini ya. Selamat malam Tante Jamie. Ya, enggak kedengaran suaranya Tante. Ya. Oke. Masih unmute ya Tante ya. Ya. Baik, jika ada lagi saudara sekalian, ya selamat malam, selamat jam pagi mungkin Tante ini di Köln ya. Jam 2. Jam 2 pagi. Wow. Sorry. Oke, di Germany jam 2 di Jerman. Oke. Terima kasih, selamat bergabung Tante. Baik, saudara, ada lagi yang lainnya yang ingin ditambahkan? Jika tidak ada yang melalui Zoom, bagaimana dari live stream, Dek? Apa ada tambahan-tambahan, Dek? Oke, jika tidak ada, kita akan masuk ke bagian kedua dari acara ibadah kita, yaitu kita akan berdoa dengan pokok-pokok doa atau kesaksian. Mungkin Ketua Rituan akan memberikan kesaksian perjalanannya hari ini ya. Dari tadi malam hingga kembali baru saja, cuman hanya untuk bertemu dengan sahabatnya di Colorado ya. Gimana Saudara Rituan ada? Oh, ini masih di Colorado ini? Iya, masih di airport ternyata. Oh, masih di airport. Oh, silakan. Ya, doakan sebentar lagi mau terbang ke New Jersey. Perjalanannya baik-baik, lancar-lancar semuanya. Bisa bertemu dengan Saudara Daniel? Iya, saya ketemu sama dia, saya spend time berapa jam bersama dia ya. Puji Tuhan dia sudah membaik. Oh, amin. Dia sudah bisa berbicara dengan saudara belum? Enggak bisa. Oh, tapi bisa dengan bahasa isyarat mungkin bisa. Ya, cuma pakai tangan begini. Pakai tangan aja. Sama board yes or no, sad or happy, begitu-gitu.
Jadi dia tunjuk-tunjuk. Oke. Ya, terima kasih dua-duanya. Terima kasih, Saudara Ritan. Baik, ada lagi saudara lainnya? Ketua lelaki mungkin ada yang mau disampaikan? Jika tidak ada yang dari live stream, bagaimana, Dek? Boleh tahu namanya? Kalau boleh kita doakan secara khusus. Oke. Om kita bilang Om Willem brother-in-law ya. Ini keluarga Rantung. Ini istri daripada Om Willem adalah keluarga Rantung. Jadi mungkin saudara brother-in-law-nya itu ya. Bapak Rantung lah, mungkin kita bilang begitu. Ya, oke. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lainnya. Sekali lagi, saudara, jika ada permohonan, ada tim doa Jemaat Fisdak yang akan selalu mendoakan permohonan Anda setiap hari. Setiap hari sudah ada tim khusus yang sudah dibuat dan nama-nama dari yang Anda sudah dibagikan ya. Jadi tim ini mereka memegang nama, satu nama setiap keluarga dan itu akan mereka doakan. Jadi tolong dicantumkan jika ada permohonan-permohonan Anda untuk terus didoakan, maka ada satu tim yang akan mendoakan hal tersebut. Soalnya mungkin seringkali saya lupa untuk apa ya, pada saat Anda sampaikan seringkali saya lupa, tapi jangan khawatir, ada tim doa yang akan mendoakan setiap permohonan doa Anda. Baik, ada lagi kira-kira? Ya. Syed Husni, oke. Syed Husni ya, oke. Terima kasih Om Belom. Oke, seperti Om Yan dan Tante Sin ya. Ya. Oke. Oke, dan Ibu Tante Yeni juga ya. Oke. Ini Poluan. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, dalam tata kerajaan surga kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Karena di malam hari, waktu New Jersey, sore hari, waktu California, tengah malam, waktu Jerman. Karena Tante Jamie yang bersama-sama juga kami pada saat ini, pagi hari waktu Indonesia kami datang Tuhan, bersyukur, memuji, dan membesarkan nama-Mu atas kesempatan yang indah kami dapat mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang dapat memberikan kekuatan kepada kami. Firman-Mu yang dapat memberikan kekuatan bukan hanya dari segi kerohanian saja Tuhan, tapi juga mungkin kami percaya, bukan mungkin, tapi kami percaya juga dapat memberikan kekuatan dari segi fisik kepada kami. Kami berterima kasih Tuhan, karena pada malam hari ini atau pada saat ini kami dapat mempelajari firman-Mu. Dan kami dapat melihat bahwa kehendak-Mu yang terutama pada saat kami berpuasa, itu bukanlah sesuatu yang kami dapat tunjukkan supaya orang memuji kami oleh sebab tindakan keagamaan yang kami buat. Tetapi pada saat kami berpuasa, kami memiliki hati yang terarah kepada Engkau. Kami memikirkan juga keadaan orang-orang lain. Pada saat kami berpuasa merendahkan diri, kami tidak sedang bertindak semena-mena terhadap orang lain, tetapi kami dapat membantu orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang membutuhkan. Dan itulah tindakan kasih yang Engkau ingin bagi kami untuk terjadi dalam kehidupan ini. Kami hidup untuk kemuliaan-Mu, kami hidup untuk melayani-Mu, kami hidup untuk membawa sesama kami berjalan bersama-sama menuju kerajaan-Mu. Dan itulah kebahagiaan yang sejati yang kami dapat peroleh di dunia pada saat ini sambil kami berjalan menuju ke dalam kerajaan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami datang juga untuk memuji dan membesarkan nama-Mu oleh sebab penyertaan-Mu yang sudah menjadi bagian kami semua. Pada hari ini, Saudara Ketua Rituan, walaupun masih di airport, tapi sudah dalam perjalanan, sudah berhasil bertemu dengan Saudara Daniel Sitanggang, sudah dapat memberikan kekuatan kepada sahabatnya tersebut. Tuhan, biarlah pertemuan mereka itu dapat menjadi satu kekuatan yang lebih membawa Saudara Daniel untuk tetap berserah, tetap percaya,
Keadaan apapun yang dia sedang alami saat ini, dia tetap dapat serahkan kepada Tuhan. Dan dia dapat memiliki kedamaian yang pasti dari Engkau ya Tuhan. Kami juga pada hari ini telah mendengar bagaimana Tuhan sudah memberikan kesehatan yang lebih baik kepada saudara Roy Mars. Saudari Ellen Monica telah menceritakan bagaimana kesembuhan yang lebih baik telah menjadi bagian saudara Roy. Tuhan, berikanlah kekuatan yang sempurna yang dapat menjadi bagian saudara Roy jika Tuhan tentunya berkehendak. Dan dengan kesehatan, kekuatan yang baik tersebut Tuhan, maka dia akan lebih mendekatkan dirinya kepada Tuhan, dan keluarga Mars Monica akan semakin bersukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Kami juga datang Tuhan untuk membawakan permohonan-permohonan doa kami. Kami ingin berdoa secara khusus bagi Tante Ros Anto yang pada saat ini Tuhan dalam keadaan sakit. Kami berdoa Tuhan, jamahlah dia, berikanlah kekuatan, berikanlah keteguhan hati kepadanya. Buatlah sehingga Roh Kudus akan selalu memberikan keteguhan sehingga dia tidak akan menyerah. Dia tidak akan menyerah dengan keadaannya, tapi dia akan berserah. Dia akan berserah kepadamu Tuhan dan percaya bahwa Engkau akan memberikan kekuatan iman atau juga kekuatan fisik yang dapat menjadi bahagiannya. Kami juga ingin berdoa bersama-sama dengan Om Wellem bagi saudaranya, bagi brother-in-law-nya, saudara Syed Husni Tuhan. Kami berdoa, jamahlah dia Tuhan. Dan dengan kesembuhan tersebut Tuhan, maka keluarga daripada Om Wellem dan Ibu Ronunu Rantung, putri mereka akan bersukacita oleh sebab penyertaan Tuhan yang telah menjadi bagian mereka. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi semua umat-umat Tuhan yang selalu mendoakan keluarga mereka. Kami berdoa bagi keluarga daripada Om Yan dan Tante Sin yang mendoakan anak-anak dan cucu mereka. Kami ingin berdoa bersama-sama Eti untuk keluarga Sumanti. Kami ingin berdoa bagi Evi dan Angel Marero. Tuhan mengetahui pergumulan mereka. Tuhan mengetahui tantangan kehidupan mereka. Tuhan berikanlah jalan keluar. Berikanlah jalan di mana mereka akan tetap melihat Tuhan yang menuntun kehidupan mereka. Kami sudah melihat bagaimana kelepasan demi kelepasan dari masalah kesehatan, dari masalah-masalah lain telah menjadi bagian mereka. Dan kami percaya Tuhan, maka kekuatan dari surga akan selalu mengiringi mereka dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bersama-sama dengan Ibu Paruntu dengan masalah kesehatannya. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepadanya. Bagi keluarga mereka yang ada di Indonesia juga. Kami bersama-sama juga berdoa dengan Tante Yeni pada saat ini. Tuhan berikanlah selalu kekuatan iman kepadanya. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang selalu kami sebutkan. Dari waktu ke waktu kami ingin berdoa bagi Bapak Johan Tamulun. Kami ingin berdoa bagi Bapak Alden. Kami ingin berdoa bagi Saudari Christine Rotin Sulu, Bapak Silitonga, dan saudara-saudari kami yang lainnya Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan kami ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi bagi keluarga daripada Bapak Gunawan Lim. Tuhan sertai mereka dalam kehidupan mereka. Berkatilah Bapak Gunawan, Ibu Susan, dan keluarga mereka, Owen dan Noemi Tuhan, dalam segala pekerjaan yang mereka lakukan, pendidikan yang anak-anak Tuhan ini sedang lakukan. Berikanlah selalu hikmat, kebijaksanaan, akal budi dari surga. Dalam perjalanan menuju tempat bekerja, kiranya Tuhan akan menyertai Ibu Susan sehingga dia akan tiba dengan selamat selalu. Kami juga berdoa bagi kesehatan daripada Ibu Susan yang waktu lalu terganggu, tapi kami percaya saat ini sudah semakin lebih baik. Kami percaya juga Tuhan akan membantu urusan keimigrasian keluarga ini. Tuhan biarlah rancangan Tuhan sehubungan dengan keimigrasian ini hanya akan membawa sukacita yang besar bagi keluarga ini. Kami juga ingin berdoa secara khusus bagi Santi dan Sandra Harahap Lao Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada saat ini agar mereka tetap memiliki keteguhan hati. Tuhan, kami ingin agar mereka tidak merasa Tuhan meninggalkan mereka. Kami rindu Tuhan agar mereka dapat memperoleh bisikan Roh Kudus untuk menyadarkan Santi dan meyakinkan Santi bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Malaikatmu menyertai mereka setiap saat. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan, baik yang ada di Germany, yang ada di Indonesia, yang ada di Amerika ini, di mana saja di Amerika ini, di Washington State seperti Om Rain, dan juga di South Carolina, Papi dan Mami di sana. Di California, Ibu Lucy, Tante Yulin. Kami berdoa untuk semua umat-umat Tuhan yang ada di Colorado, seperti keluarga
Londa Tuhan, Anto Londa Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menyertai terus mereka. Kami berdoa bagi saudara Teron dan keluarganya. Kami berdoa bagi Ibu Jane dan keluarganya. Dan kami berdoa juga khususnya bagi Santi Makarawung Tuhan. Tuhan sertailah terus anak Tuhan ini. Berikanlah selalu kekuatan surga kepadanya. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi keluarga Londa Taniwel di California. Tuhan akan selalu menyertai mereka. Dan juga sertai seluruh umat-umat Tuhan lainnya. Yang hamba tidak sempat sebutkan satu-satu. Pendeta Tikwalu yang juga berbakti bersama-sama saat ini. Berikanlah selalu penyertaan surga yang dapat menjadi bagiannya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Karena doa-doa ini telah kami bawa dan Engkau sempurnakan. Kami bawa karena kami nyatakan ini hanyalah di dalam nama Yesus Kristus. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih saudara-saudara sekalian atas kebersamaan kita pada saat ini. Dan mari kita terus saling berdoa, mendoakan satu sama lain. Kita tentunya mendoakan Ketua Ridwan ya. Ada perjalanan tiba dengan selamat nanti di New Jersey. Kami berdoakan untuk hal tersebut dan sampai bertemu nanti di New Jersey bagi Ketua Ridwan ya. Dan sekali lagi selamat malam waktu Amerika untuk kita semua. Tuhan memberkati, stay safe dan stay healthy. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran sekolah sahabat yang untuk kita baca. Malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita akan masuk kepada bagian yang kedua, ya ada hal-hal yang dapat kita doakan.